Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keistiqomahan dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa kembali kumpul dan bersilaturahmi sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan dengan sebab silaturahmi rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan rotib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib ya, bahkan melebihi daripada wajibnya sholat. Dan kajian kita kali ini khusus atau spesialis tentang Dzulhijjah. Apa tuh Dzulhijjah? Ya, Dzulhijjah nama bulan terakhir. Ya, tentunya di tahun berapa sekarang? Dia mau 2025 lagi. 1466 terakhir nih. Emang kapan? Walaupun ada yang mengatakan dari hasil hisabnya Rabu ya, tapi lebih kuatnya nanti tunggu aja hasil sidang isbat dari rukyat pemerintah nanti ya, mungkin di hari Selasa nih sore tuh. Itu kayak waktu mau bulan Ramadan dan mau Lebaran itu kemarin, jadi sidang lagi. Nah, kalau memang itu udah dapet tuh ya berarti Rabu tanggal 1-nya bulan Dzulhijjah atau bulan haji lah kalau orang kampung mah ya. Nah, kalau nggak dapat ya berarti disempurnain, tanggal 1-nya kenanya hari Kamis. Kalau memang awal bulannya hari Rabu, berarti nanti lebarannya Jumat. Nah, kalau Kamis, Sabtu gitu aja ya. Jadi nanti tunggu aja. Itu. Nah, memang ada apa sih di bulan Dzulhijjah ini ya? Itu ada beberapa keutamaan
dan tentunya juga amalan-amalannya. Nah, untuk keutamaan di antaranya bulan Dzulhijjah ini yang akan datang maksudnya ya, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang istilahnya disebut Ashhurul Hurum. Nah, itu dasarnya dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9. Tulis ya, ntar lihat di Quran, apalagi terjemahannya lebih tafsirnya. Surat ke-9 ayat 36. Sekali lagi surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 36. Tulis, nanti lihat. Atau iyalah kapan-kapan lagi lihat buek-buek baca Al-Qur'an ya. Kenapa? 36. Ya, sementara gambaran ayatnya awal lagi nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Terjemahannya sungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Sama kita kayak ya. Nah, kalau bulan Masehi kan dari Januari sampai Desember, pinter. Bahkan kalau disuruh hitung Januari, Februari terus apal pada ya. Iya. Tahu tahun Hijriah mana nih? Kalau tahun Hijriah awalnya Muharram, akhirnya tuh ya kan. Dzulhijjah. Baru disuruh nyebut awal akhirnya repot ya. Apalagi dalamnya kelima ya. Ya walaupun kadang-kadang suka acak-acakan. Ya kadang-kadang kan orang kampung mah itu kayak gini. Seperti ini Muharram silih haji dia mah ya. Silih haji, Safar, Mulut, Silih Mulut. Di sana mah enggak ada padahal mah. Enggak ada silih haji, enggak ada Mulut, Silih Mulut. Ya. Iya. Tuh, ini nih. Kadang-kadang ngomong kalau ngomong mah tuh Hijriah mah bulan kita, tahun kita, tapi apal boro-boro itu apal juga kagak ya. Jadi itu ya. Nah, dari 12 tuh sebagaimana di ayat tadi ya. Dan ini memang udah termaktub di dalam Lauh Mahfuz ya. Khususnya ketika Allah ciptakan langit dan bumi, itu ada 4 yang merupakan pilihan ya, yang kalau beramal atau pahalanya dilipat gandakan lagi. Nah, sebaliknya maksiat juga sama ya. Nah, khususnya yang 4 bulan ini 1 Dzulqa'dah kemarin tuh. Kalau bulan kita menyebutnya apa? Hapit ya. Iya. Nah, yang kedua bukan kemarin, sekarang masih ini. Nah, iya. Yang keduanya bulan Dzulhijjah, hajilah orang kampungnya mah ya. Besok tuh, bulan besok. Yang ketiganya bulan silih haji kampung mah ya, di sananya Muharram. Nah, itu yang 3 mah nyambung. Yang satu lagi bisa nih. Bulan apa? Artinya Safar juga surah. Surah itu sebenarnya bulan Muharram juga ya. Bulan Rajab nanti ya. Nanti tuh. Nah, jadi itu tuh. Ya, karena memang ini bulan yang disucikan, yang dipilih. Nah, kita harus manfaatkan ya. Itu yang pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulhijjah itu adalah adanya ibadah haji.
haji ya. Di bulan lain, walaupun mungkin kalau dia pakai ihram mikot ya, jangankan untuk umroh, haji juga boleh dari bulan Syawal udah boleh. Tapi tetap finishnya untuk ngambil kehajian itu di bulan Zulhijjah atau bulan haji, tepatnya di hari Arafah. Tanggal berapa tuh? 9. Itu ya, ukuran haji tuh. Di situ. Makanya haji mah kalau udah musim haji yang hanya sekedar umroh nggak boleh. Karena memang setiap haji orang pasti umroh. Kalau umroh di luar musim haji, ya itu nggak disebut haji. Ya, gitu. Nah jelas nih, yang namanya ibadah haji mah hukumnya ya wajib, termasuk rukun Islam. Kalau memang mengingkari bisa kufur. Ya tentunya kalau yang udah mampu ya. Kalau yang belum mampu bagaimana? Tapi jangan pesimis. Sebab yang namanya haji mah yang paling kuat nasib. Ada istilah nasib, nasab, nisab. Iya. Kalau nasib nggak punya apa-apa juga. Bisa jadi berat, ya. Nasib namanya juga. Kalau nisab itu boleh usaha. Boleh usaha. Ya, dia dagang, kerja, ya, atau bertani ya. Kumpulin dikit-dikit banyak. Cukup tuh buat haji, nisab. Ada juga yang nasab. Nasab itu warisan. Warisan ya, dari turunan. Jadi orang tuanya kaya ninggal, kan pindah ke anak ya. Tapi itu dari yang 3 itu yang paling kuat adalah nasib. Banyak kan orang yang hartanya banyak, padahal mah bukan lagi cukup, itu padahal lebih dari cukup ya. Apakah itu boleh usaha ataupun memang boleh warisan, tapi belum haji. Nah itu berarti kan belum nasib, gitu ya. Tapi jangan, kalau memang udah ada nih, jangan nungguin nasib. Istilahnya, padahal mah hartanya banyak lebih dari cukup ya. Apakah itu boleh usaha ataupun boleh warisan? Begitu ditanya, kapan berangkat haji? Belum nasib. Harus diusahakan itu mah. Terus gimana caranya? Atau daftar ya. Niat mah, pengen niat haji, tapi nggak mau daftar. Sampai kapan? Atau sekarang yang daftar juga lama ya. Apalagi yang nggak daftar, gitu. Nah itu memang yang namanya haji ini pahalanya luar biasa. Jadi dosa-dosa diampuni ya semua, kayak baru dilahirkan. Terus insya Allah bekas haji juga diganti ya. Ya kemudian kalau di sana nih, itu kalau kita berdoa, karena di sana mah bukan aja waktu ijabah, tapi tempat juga banyak ya, dikabul. Itu belum lagi ibadah kita lipatannya luar biasa. Kalau sholat di Masjidil Haram atau di tanah haram, itu sekali sholat bandingannya 100.000 kali sholat. Mau? Pengen? Ada duitnya? Ya makanya nanti kalau ada resep sono manfaatin ya. Nah kalau di Masjid Nabawi Madinah itu 1.000 kali lipat,
sholat sekali di sana, ya sekali, di kita 1000 kali lipat. Nah kalau di Masjidil Aqsa 500, itu mah jarang lah, orang haji juga jarang ke sana ya. Apalagi lagi sekarang ya, lagi perang gitu. Jadi itu. Nah terus kesananya nanti ya di akhirat sorga, apalagi kalau udah mabrur ya. Alajul mabrur laisa lahul jazil jannah tuh. Jadi enggak, orang yang haji mabrur tidak ada balasan kecuali sorga. Asal mabrur mana? Ongkosnya dari yang halal jelas. Terus berangkat hajinya dia memang tahu ilmunya. Jadi bukan sekedar hanya karena punya duit berangkat. Ilmunya nggak tahu, syarat rukun segala apa ya. Itu karena punya duit aja. Terus buktinya mabrur gimana? Ntar pulangnya. Kalau yang tadinya nggak pernah sholat, jadi sholat. Yang tadinya sholat, jadi tambah rajin gitu. Tapi kalau terus-terusan, bukannya istilahnya baru-baru doang rajin. Kesonanya mah kumat lagi. Itu padahal kalau di Makkah ya, jangankan istilahnya musola masjid di kampungnya, apalagi di apa namanya? Di sana ya. Di sana mah nih, jangan yang itu masjid jauh, dekat. Jauh juga dibelain nyampe ngongkos. Ngongkos leher 2 leher kan kalau dikali 4.000 atau 5.000 udah ketahuan ya. Ya kalau dari sini mah kemana? Ongkos 10.000. Kira-kira di Indonesia adanya sengaja sholat kali kesempatan. Iya di sana mah gitu tuh ya. Nah itu keuntungannya tuh kalau hajinya mabrur ya. Nah Abbas, jadi kalau yang udah buru-buru sebab nih, kalau dia udah ada, udah mampu, nggak buru-buru daftar. Nah pas sampai meninggal nih, itu awas, dia matinya walaupun rajin sholat itu disuruh milih Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Nah, terus gimana nih kalau orang tua saya udah meninggal, padahal mah kalau dia berangkat haji mah apa ngejual sawah atau ngejual apa mampu. Tapi karena keburu meninggal gimana? Itu wajib bagi ahli warisnya nih, anak-anakannya untuk ngebadalin. Jangan langsung dibagi-bagi ya. Walaupun punya orang tuanya nih, kalau memang belum diberesin tuh, itu harta peninggalannya belum halal diwaris. Jadi kalau belum halal mah boro-boro berkah. Kalau udah halal insya Allah ya Kak berkah. Nanti kalau berkah mah jangankan banyak, sedikit juga cukup. Dan insya Allah ya enak dipakai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Dzulhijjah adanya kurban. Betul. Tuh, tepatnya dari tanggal 10 bulan haji sampai tanggal 13. Jadi 4 hari. Enggak boleh korban di bulan lain. Walaupun di bulan lain ada tanggal 10-nya, 11, 12 tetap enggak boleh. Nah, bagaimana kalau ekah di bulan haji boleh enggak? Atuh boleh. Gitu ya. Dan yang namanya korban ini ingat nih. Jadi bukannya seumur hidup sekali. Pokoknya mah kalau ada simpenan emas segram 2 gram apalagi ya 4 juta. Udah lebihan itu ya. Tuh, ya sekurang-kurangnya nih. Satu keluarga itu satu. Yang bagusnya sih semua gitu ya, sekurang-kurangnya. Pokoknya nih ada orang tua, ada anak serumah tuh satu.
Ya syukur-syukur kalau emang ada 7, beli sapi gitu ya, jadi 7 gitu kalau ada. Kalau enggak sekali lagi sekurang-kurangnya 1. Nenek sama keuntungannya luar biasa ya korban. Bisa ngampunin dosa-dosa ya, luar biasa nih. Ya kamu bahkan nih darahnya makin banyak yang ngocor, itu dosa kita makin banyak yang dihapus. Ya terus korban ini nanti nih ketika di akhirat ya, tepatnya ketika dibangkitkan dari alam kubur nanti nih, itu jadi tunggangan kita. Khususnya ketika digiring ke padang mahsyar ya. Itu kan jauh dikumpulin. Nah, kalau yang punya korban, nah itu jadi kendaraannya. Enak udah, hei, tinggal yang korban, dadah. Gitu. Makanya di dunia juga kalau yang korban mah alhamdulillah. Kalau nggak bisa korban terasa. Ya. Nah ternyata nih, ya walaupun hukumnya sunnah ya, nih, kan sunnah mah ketika dikerjakan dan tahu dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa ya. Nah tapi karena sunnahnya muakkad nih ya, itu kalau mau tahu mah baginda Nabi nggak pernah absen, setiap bulan haji selalu korban ya. Nah makanya nih, kalau yang meninggalkan nih padahal mampu tadi ya ada ya, ini juga sama nggak kalah ancamannya sama haji tadi tuh. Jadi kalau haji yang udah mampu nggak berangkat, dia nggak daftar karena sayang masih mendingan beli mobil, itu walaupun dia rajin ibadah ya tetap matinya suruh milih Yahudi Nasrani. Ternyata korban juga sama. Kalau dia punya keluasan rezeki untuk hari raya atau hari raya Idul Adha ya, nggak korban, bye-bye ya. Yo. Ya sebenarnya mah kalau yakin mah nih, kalau yakin ya, itu sebenarnya mah kalau kita yakin korban, nantinya disiapin oleh Allah. Tuh gitu ya. Jadi duit dari Allah, terus kita pakai korban, kita dapat pahala ya. Dan itu bentuk syukur kita, nanti ditambah lagi. Ini kadang-kadang hitung-hitungannya sih. Deh katanya kambing 2,5 juta beli motor second mah lumayan itu juga. Itu ya. Ya saya yang dirasakan gitu tuh ya. Kalau korban itu alhamdulillah rezeki gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Keutamaan bulan Zulhijjah. Yang keempatnya nih, keutamaan bulan Zulhijjah adanya hari Tarwiyah. Tahu hari Tarwiyah? Tanggal berapa? Hah? 13. Tanggal 8. Tanggal 8-nya ya? Iya, tanggal 8. Itu yang Nabi Ibrahim habis ngimpi bingung tuh, ini bener enggak itu ya. Itu Tarwiyah. Jadi belum ada kejelasannya itu. Itu tanggal 8 ya. Enggak ada nih. Di bulan lain walaupun ada tanggal 8 enggak disebut Tarwiyah. Jadi hanya ada di bulan Zulhijjah atau bulan haji. Nah makanya kalau orang puasa di hari Tarwiyah nih ya, itu diberikan pahala yang luar biasa yang tidak tahu siapapun kecuali Allah, saking besarnya. Ya, makanya tuh usahakan hari Tarwiyah puasa. Sunnah hukumnya ya. Kalau punya kodo ya niatin kodo, insya Allah dapat. Gitu ya. Itu hari Tarwiyah. Tuh. Nah terus berapa? 4 ya. Yang kelima, keutamaan bulan Zulhijjah adalah kelima kan sekarang? Iya. Adanya hari Arafah. Tanggal berapa? 9. Ini sekali lagi di bulan lain walaupun ada tanggal 9-nya tetap enggak disebut hari Arafah, hanya di bulan Zulhijjah atau bulan haji.
Apalagi yang namanya hari Arafah ini luar biasa ya. Di situ momen wukuf, dol. Begitu ya. Nah, makanya nih ukuran orang haji dan enggaknya di situ. Nah, makanya orang yang puasa di hari Arafah nih tanggal 9. Kalau jamaah haji justru enggak disunahin ya. Ini pahalanya, keuntungannya luar biasa. Karena itu bisa ngampunin, bisa ngapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bahkan ya, ada juga bukan lagi ngapusin dosa setahun, tapi 2 tahun maksudnya ya. Tapi seperti puasa 60 tahun. Tuh. Kira-kira nih ada yang kuat puasa 60 tahun. Umur juga wallahu alam ya. Nah, makanya nanti jangan lewatkan tuh. Iya sebenarnya mah kalau mau mah ya. Bukan ngomong gak kuat, gak mau. Sebab kalau bicara kuat mah Ramadan aja yang 30 hari kuat ya. Nih, kalau mau dari awal. Dari tanggal 1 tuh. Jadi 9 hari ya. Iya, dari tanggal 1 itu. Nah, kalau enggak juga enggak 9 hari. 3 hari dah, 3 hari. 3 hari itu tanggal 1 pre tuh ya, tadi ya. Tanggal 2 pre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh baru puasa lagi. Sama 9. Jadi 3 hari ya. Aduh, kabet amat ini tanggal 1. 2 hari deh, 2 hari. Ya, kalau 2 hari tanggal 8 sama 9. Itu 2 hari juga pan. Apalagi tuh kenanya hari apa ya? Kalau hari Minggu maka karyawan bisa libur, bisa tidur aja di rumah ya. Atau itu makan kena hari apa itu ya? Sehari. Tanggal 9-nya ya. Tadi sayangnya itu. Iya. Kalau enggak tanggal 9 itu mau udah memang bawaan gitu ya. Bisa ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian nih di bulan Zulhijjah jangan lewatkan itu puasa ini luar biasa ya. Itu di dalam sebuah keterangan ya. Jadi siapa orang yang puasa 9 hari tuh semua tuh tadi itu akan dimuliakan dengan 10 perkara. Ya. Insya Allah nih. Jadi kalau dia puasa 9 hari tuh taruhlah walaupun ke 9 hari tadi tuh mau 3 hari, mau 2 hari, seenggaknya sehari ya. Ya sebenarnya kalau bilangan di sini beberapa hari berarti kudunya mah lebih dari 2 gitu ya. Nih. Kalau puasa ya bagusnya tadi sampai 9 hari itu insya Allah dimuliakan dengan diberikan 10 hal. 1, keberkahan umur. Jadi kalau umur berkah nanti kayak ibadah itu mau gitu. Kedua, insya Allah hartanya ditambah. Ketiga, keluarganya dijaga, anak istrinya ya atau suami. Keempat, kesalahan-kesalahannya dihapus. Keempat, amal ibadahnya dilipat gandakan. Ya, bahkan sampai ada yang mengatakan 700 ya. Keenamnya, dimudahkan ketika sakaratul maut. Ketujuhnya, kuburannya diterangin. Kubur, kebayang kubur sempit, gelap, sendiri ya. Tuh. Kedelapannya, diberatkan timbangan amalnya nanti, amal baik pastinya. Kesembilannya selamat dari neraka, dan yang ke-10-nya
di surganya itu diangkat naik derajatnya itu. Makanya ya. Nah di samping itu nih juga sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ya pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat lah kalau kata kita mah ya. Ya khususnya berkenaan dengan beliau ini selalu berdoa tapi belum juga diijabah. Gitu ya, ini keluhan Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus sama Allah disuruh membaca la ilaha illallah, banyakin. Iya. Iya. Nah, kata Nabi Musa, atuh itu mah udah biasa. Diyakini sama Allah, kalau kau baca la ilaha illallah banyakin, insya Allah dikabul ijabah ya. Pasti kalau yakin mah gitu ya. Gitu. Nah bahkan nih, jangankan itu sampai 1000, sekali nih baca la ilaha illallah sekali di bulan Dzulhijjah nih ya, nanti itu insya Allah bisa ngeberatin timbangan ngelebihin daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang punya gini nih, kan timbangan neraka mah ada 2 tuh ya papan ininya ya. Umpamanya nih di satu papan itu berat bobotnya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Yang papan satunya lagi itu ucapan bacaan la ilaha illallah itu masih kalah berat tuh yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi oleh bacaan la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi intinya mah luar biasa nih, terutama doa kita diijabah insya Allah. Tapi ini ya ada kelengkapannya. Bahkan kalau di kitab Durratun Yasin sih kayak gitu. Tapi kalau di kitab Tambil Ghafilin itu ternyata bukan kepada Nabi Musa aja, tapi juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya alhamdulillah ya itu sampai kepada kita tuh. Nah kalau yang punya ini ya, ini kayak gini nih. Ya kalau kuat atau 1000, kalau nggak kuat mah tuh 10 aja setiap hari ya. Enggak nyampe sebulan, enggak. Hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bacanya ya. Ini yang belum punya mah nih ambil aja nih. Coba. Ini kayak gini nih. Coba. Ya udah, coba. Itu ya. Dah. Ya mudah-mudahan manfaat ya, bisa kita amalkan sehingga bisa beribadah dan beramal soleh kita di bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Karena memang tidak ada sesuatu yang paling agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haji ini kecuali amal soleh dan ibadah ya, baik itu tadi puasa, zikir dan lain sebagainya. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.